حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT dan kita semuanya yang sempat hadir. Kitab ini memberi penjelasan langkah-langkah yang bisa dilakukan atau pikiran-pikiran yang bisa dimasukkan dalam diri kita bahwa langkah yang demikian itulah, sikap yang demikian itulah, pikiran yang demikian itu yang dianggap bisa menuju ke jalan yang selamat. Sehingga penjelasannya variasi macam-macam. Di bagian yang kedua sudah tuntas. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga itu disetelahkan tentang alamatul firqatin najiyah. Alamatul firqatin najiyah itu maksudnya adalah ciri-ciri dari golongan yang dianggap apa? Selamat. Tapi tidak perlu cari-cari orang lain. Oh, tetangga saya itu tidak termasuk ciri ini, jangan. Loh ya betul itu. Ya, niat kita menelusuri mana jejak-jejak, mana jalan-jalan itu yang kemudian saya tempuh supaya saya dan keluarga itu menuju jalan yang selamat. Baik selamat di dunia maupun selamat besok di akhirat. Enak selamat di mana? Ya. Dalam bahasa aslinya disebutkan alamatul firqatin najiyah, ciri-ciri dari golongan yang selamat, langsung disebutkan di situ. Satu, al-firqatun najiyah hum qillatun bainan nasi. Kitab ini menulis jumlahnya tidak banyak. Ya. Makanya kemarin dibahas itu umatnya Rasulullah itu nanti pecah jadi 73. Yang 72 sintani wasab'una finnar katanya. Yang 72 itu di neraka. Wa wahidatun fil jannah, satu di surga. Ketika kita membahas itu, ya sekali lagi, Rasulullah tidak menunjukkan yang 72 itu siapa, tidak usah dicari. Ya, kok sepertinya kurang pekerjaan aja. Nyari yang 72, jangan. Yang satu itu loh. Ma'ana alaihi wa ashabi. Semua umat Islam diajak yang satu itu. Jangan sampai menyimpang. Lah itu pedomannya yang satu itu ya seperti yang diajarkan oleh Nabi. Nah salah satunya ini.
Hum qillatun bainan nas. Dalam bahasa kita hum qillatun bainan nas, golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit. Ya. Bainan nas di tengah-tengah banyaknya masyarakat dan umat itu. Mana dalilnya? Kita pakai itu salah satunya. Tuba lil ghuraba unasun solihuna fi unasin su'in kathirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Itu bukan karangannya orang. Nah, jenengan harus berpedoman pada itu. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Ya. Keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Asing. Asing itu bukan berarti tidak warga negara, enggak. Orang asing, Pak, maksudnya bukan warga negara, bukan itu. Asing itu aneh, karena orang itu mengikuti sunnah, mengikuti syariat, lalu dianggap apa? Asing. Aneh itu loh. Itu kalau dimulai dari awal hadisnya itu Nabi mengatakan apa? Bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Nah itu dipotong sampai di situ. Ya, Islam itu awalnya kata Nabi itu asing, aneh. Ya, taruhlah paling gampang nggak ada orang sholat. Saat itu Nabi mengajari sholat. Biasanya orang-orang minum khamr seenaknya itu Nabi melarang. Kan aneh itu ya. Orang berzina enak saja, tapi Nabi melarang. Kenapa di jahiliyah itu kok begitu-begitu enak saja? Ya, dalam kitab Syarhum Masail Jahiliyah itu diterangkan jahiliyah itu Mbak, orang berbuat dosa itu dosanya bisa diberikan orang lain. Itu keyakinannya mereka. Jadi kalau hari ini naudzubillah min dzalik ada orang berzina, tapi 1 bulan yang lalu dia juga sudah berzina. Ditanya sama temannya, lo ente itu gimana sih? Bulan yang lalu berzina, kemarin iya. Loh, yang bulan lalu itu dosanya tak ambil sendiri. Yang kemarin tak kirim no Pak RT. Yang kasihan siapa? Enak yang mana? Loh yang gak enak mau zina kok enak sing lakoni, yang gak enak loh. Yang berzina juga dosa, itu kan pikiran jahiliyah begitu. Dosa itu bisa diapakan? Ditransfer ke orang lain. Zaman Islam tidak boleh. Bukan hanya dosa, pahala juga nggak bisa ditransfer. Wis ini nanti ada perbedaan, nanti ada pembahasan. Itu loh. Jadi dihapus semuanya sama Nabi, nggak boleh Mas. Dosa nggak bisa diberikan orang lain, ditransfer pakai HP, M-banking itu loh ya. Maka pahala juga nggak bisa zaman Islam, walaupun ini ada khilaf perbedaan. Masya Allah. Fatuba lil ghuraba, maka beruntung bagi orang yang asing. Makanya kita semuanya jamaah yang ada di Al-Falah Muslimah, nanti kalau performan itu apa? Bukan penampakan ya, penampilan. Penampilannya jamaah Al-Falah Muslimah, Al-Falah itu bagus-bagus, menarik, jilbabnya baik ya. Ya kan mungkin aja begitu kan? Dibina, diajak, diberitahu, mendatangkan ustadz-ustadz yang apa namanya keren-keren. Saya kan cuma pelengkap saja. Tidak ada rotan. Itu sehingga nampak di luar itu ini jamaah dari mana? Al-Falah Muslimah Al-Falah. Standar tampilannya. Standar apa? Standar yang syar'i. Mohon maaf, nggak ada yang celonoan, nggak ada yang baju jubah tapi ketat. Nah misalkan begitu loh. Kan indah tak begitu? Kalau itu di tengah-tengah masyarakat itu asing nggak kira-kira? Aneh nggak? Pede nggak? Nggak pede? Pede saja, nggak pakai i.
Ini ngaji kan bener toh? Masa ada yang salah? Maka kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang yang asing. Tidak apa-apa, itu di mana-mana ya harus gini terus, bagian yang syar'i yang bagus. Kemarin kan saya sudah cerita, entah 2 bulan yang lalu apa berapa bulan yang lalu. Tahun 81, 82, 83, 84, 1980-an itu bu gurunya sekolah-sekolahnya Muhammadiyah, sekolah-sekolahnya NU atau yayasan Muslim itu nggak ada yang jilbaban, nggak ada. Banyak teman saya itu yang di Sepanjang, yang di Surabaya, di Khadijah, yang di Takmiriyah itu rambutnya tahun 81, 82. Tapi tidak bisa dibiarkan begitu. Mengapa kok tidak bisa dibiarkan begitu? Didakwai. Dakwah itu penyelamat banyak orang. Nah, begitu. Jadi cirinya yang dianggap golongan yang selamat itu salah satunya adalah jumlahnya tidak banyak. Tapi ya kalau pemilu gak menang terus, saya idik main jumlahnya. Iya toh. Lanjut Mbak, ya wis gak urusannya pemilu. Keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Ya, tubalil ghuraba. Siapa mereka itu Mbak? Monggo. Yaitu orang-orang solih di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk. Iya, unasun solihun. Ini solihah semuanya. Tapi di sana tidak. Ya biarin aja. Ustaz jumlahnya yang solihah cuma sedikit, tidak masalah. Yang soleh di masyarakat tidak masalah. Tak kasih contoh, tapi ini bukan mengolok-olok. Mau enggak? Putranya panjenengan, suaminya panjenengan tidak merokok. Di masyarakat itu banyak mana orang yang merokok dengan yang tidak merokok? Banyak merokok. Aneh arek nemu gak rokokan. Nah, kan begitu kan misalkan ya. Tapi ini bukan contoh yang sesuai dengan. Ini umum aja. Ya, padahal ulama ada yang mengatakan rokok itu apa hukumnya? Haram. Ya, banyak yang merokok. Tapi yang tidak merokok itu aneh. Arek enom kok gak rokokan? Nggak jantan. Loh, kalau ada anak muda begitu kan sudah tak kasih nasihat. Mas, kalau kamu tidak merokok sama temanmu dibilang, ini nggak jantan. Loh, sampean jawab, masalahnya bukan jantan dan betina. Iya toh? Ya, karena merokok itu banyak merusak. Nah, jadi aneh gitu loh. Ini kok berbaju syar'i, aneh. Ini di mall kok syar'i, gitu loh. Kan aneh itu. Ini di mall kok ngaji, gitu loh. Yang lain main-main, ya, mainan HP, buka apa? YouTube. Ya, ini kan tidak ada. Kalau pas sailing, gitu loh. Unasun solihuna fi unasin su'in kathir. Orang yang soleh, orang yang baik di tengah-tengah perangai orang yang tidak baik. Tapi orang yang tidak baik itu lebih apa? Banyak. Wis contoh ini banyak lah, aneh gitu. Mohon maaf ini bukan ngeritik ya, saya bukan ilmu saya. Kalau banyak di dalam proyek-proyek di APBD, APBN banyak orang yang nggak jujur, ya. Lalu ini ada orang yang ikhlas, jujur, ini 100 saja dikembalikan, dia tidak mau menerima gratifikasi dan sebagainya. Aneh nggak orang ini? Nah, karena itu penyakitnya masyarakat begitu. Nah itu loh yang kata Rasulullah, asing itu jumlahnya tidak banyak. Ya. Man yasihim aktsaru mimman yuti'uhum. Monggo Mbak terusnya. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang menaati. Orang yang maksiat lebih banyak dari orang yang apa? Taat kepada syariat. Hai Mbak, saya tanya, maksiat itu apa kejahatan seksualitas saja? Ada maksiat di bidang hukum enggak? Ada maksiat di bidang lingkungan? Ada maksiat di bidang politik? Nah, udah enggak karu-karuan masyarakat itu, biarin aja.
Ya. Ada dalilnya, emangnya lu gue pikirin gitu kan. Ya. Kita tetap istiqomah. Di situ ya. Jadi orang yang baik itu jumlahnya tidak banyak, ya. Kemudian walaqad akhbara anhumul Qur'anul Karim faqala madikhan lahum wa qalilum min ibadiya asyakur. Apa itu, Mbak? Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Iya, sedikit sekali dari hambaku yang apa? Bersyukur. Nah, sekarang saya minta jenengan bisa membuka ayat yang berbeda lagi, ya. Yaitu kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an, ya. Bentar. Itu tadi surat apa itu tadi? Coba. Kita sekarang bisa surat Al-An'am ayat 116. Mudah-mudahan tidak salah, ya. Ya, surat 6 ayat 116. Jadi standar ukuran baik dan benar itu bukan, mohon maaf, mayoritas atau minoritas. Kalau di syariat orang itu disebut baik, ya, benar, itu sesuainya dengan apa? Syariat. Coba tak kasih contoh dulu ya. Ya, karena kitab ini ciri golongan yang selamat itu menekankan jumlahnya tidak banyak. Mohon maaf tak kasih contoh. Misalkan satu kampung mau pilihan Pak RT apa RW. Yang milih 1000, yang dipilih 2 orang A dan B. Jangan pilih mana? Belum diterang no. Yang A ini orangnya soleh, orangnya jujur ya, muslim, saya sama-sama muslimnya ya, hormat sama mereka yang lebih sepuh, sayang sama anak-anak yang muda, sama orang yang tidak membeda-bedakan. Ini orang baik zahirnya. A. B orangnya tidak baik, fasik. Yang milih berapa tadi? 1000. Kemudian pemilihan 1000 itu datang semuanya. Ternyata yang milih orang B, yang orang fasik itu 501. Ini dapat berapa? 499. Saya tanya, menang apa menang B? Menang B toh? B ini orang baik apa bukan? Itu memenuhi syarat untuk memimpin umat apa tidak? Tapi menang kan? Ini buktinya jumlah mayoritas itu tidak selamanya boleh dianggap baik. Understand? Mohon maaf, itu di jahiliyah itu begitu. Ukuran baik dan benar itu mayoritas. Nah, tak kasih contoh itu loh. Ustaz, lalu di mana wong kita itu milihnya begitu di masyarakat? Nah, itu kesepakatan. Dirubah kan bisa saja kesepakatan milih RT, RW, camat, lurah dan sebagainya itu tadi. Kriterianya satu, apa sekolahnya sampai seberapa, menunjukkan ijazah aslinya, bisa ngaji apa tidak, zahirnya akhlaknya bagaimana, ya, bisa bahasa Jawa apa tidak, bisa bahasa Indonesia dengan tepat dan benar, tambahi lagi bisa bahasa Inggris apa enggak. Nah, kalau itu hubungannya sampai ke luar negeri, jangan-jangan bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Jawa. Lalu milih, kalau begitu milih yang baik. Tapi kalau pemilihan A atau B, bisa saja 501 bersekongkol milih apa? B. Padahal B ini tidak memenuhi syarat sebagai orang yang memimpin masyarakat. Sampai di situ pikiran tauhid itu, tidak boleh mengandalkan jumlah yang banyak. Boleh jadi jumlah yang banyak itu bersekongkol. Ngerti bersekongkol? Bersepakat. Kalau bersekongkol tidak mempan, ini semuanya kasih duit kabeh. Milih iki ya, milih iki. Ada begitu di masyarakat? Ada. Jangan pernah kena sasarannya? Masih ndak ngaku ndak masalah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba Allah itu yang bisa bersyukur. Coba ini surat Al-An'am tadi.
Ya, monggo. Surah Al-An'am ayat 116. Nggih. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iya, jadi ukurannya benar, ukuran baik, ukuran golongan selamat itu bukan apa? Mayoritas. Tapi kita dakwah memperbanyak anggota umat kita, masyarakat kita, muslim. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi qillatun bainan nas, jumlahnya tidak banyak tadi. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan apa? Menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu mestinya Bu ya. Orang dapat ilmu itu. Kenapa sih jenengan itu kok ngoyo sampai desek-desekan itu loh, cari ilmu itu. Ini kan kesini thalabul ilmi toh? Saya tanya, kenapa kok desek-desekan sampai direwangi desek-desekan? Cari ilmu itu, ngapain? Apakah A, supaya dianggap kita itu alim, berilmu? Jangan dijawab dulu, ada yang lain-lainnya. Apakah A, supaya kita dianggap sebagai seorang yang alim, ilmunya banyak, iso ini dalam agama? Kalau dijawab dhisik kok. B, ya, daripada kosong Ustaz, tidak ada di rumah paling tidur, apa begitu? Apakah C, ya, kepengen dapat ilmu lalu bisa mengamalkan? Ya, mesti ini. Iya temenan, terus untuk apa itu? Makanya dalam kitab yang lain itu ada keterangan begini Bu. Saya ini bulan bala ini itu. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Coba al-ilmu yang pertama. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Anda diberi rahmat sama Allah. Sesungguhnya wajib bagi kita itu untuk mengetahui tentang 4 hal. Pertama, al-ilmu. Apa tadi? Ilmu tentang apa? Ilmu tentang 3. 1, ma'rifatullah. 2, ma'rifatun nabiyyihi. 3, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, mengerti tentang agama. Pakai apa? Dalil. Saya tanya, ini wajib diketahui tadi, 3 poin tadi, berilmu tadi. Ini fardu ain apa fardu kifayah? Ain. Makanya saya bolak-balik kasih contoh, kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya gak bisa nyupir mobil, berdosa enggak? Kalau nggak bisa wudu? Kalau nggak ngerti agamanya? Nah, ini ukurannya di Surabaya mestinya ndak muat masjid ini. Loh iya betul kan Pak ya? Ya, di tengah-tengah kota metropolis. Ya. Nah, di situ. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini semuanya ahli surga Pak ya. Kemarin kita undang dalam waktu singkat saja bisa mengumpulkan 771 orang. Betul ya? Nggak usah emosi. Tanda katut ya, nanti lain kali katut kan enggak masalah toh. Gitu aja kok repot. Ya. Itu ternyata sahabat kita itu banyak sekali begitu. Tidak membeda-bedakan latar belakang, budaya, ekonomi, status sosial, pendidikan, itu tidak menjadi pertimbangan. Visinya satu, kita ingin bertauhid dengan sebaik-baiknya. Endingnya besok masuk apa? Surga. Enggak. Ya enggak bisa rombong. Ya bisa rombongan kalau ini visi misi akidahnya betul. Jangan lupa itu sudah sekian puluh tahun diterangkan itu. Umatnya Rasulullah itu ada yang digadang-gadang ini orang tingkatan yang paling tinggi.
Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Betul itu, Bu. Tidak berhenti zaman sahabat, tidak berhenti zaman tabi'in. Sampai sekarang 2024. Ada asalnya apa? Mengikuti yang diajarkan Nabi. Standarnya di situ. Maka ngajinya harus pakai apa? Kitab pada dalilnya. Saya tidak ada kitab, Ustaz. Ya enggak masalah. Saya bingung kalau baca, monggo dengarkan aja. Saya enggak bawa kitab, enggak bawa catatan, boleh? Boleh. Senden aja boleh kok ya. Ya. Baik, lanjut. Jadi nomor pertama perlu dicatat bahwa berdasarkan dokumen dan dalil yang ditemukan bahwa golongan yang selamat itu jumlahnya tidak banyak. Artinya yang mengikuti sunnah ini enggak banyak. Itu loh, sudah tak kasih contoh macam-macam tadi. Saya boleh cerita setengah menit? Di Sidoarjo itu ada jamaah majelis taklim yang saya juga ngajar di situ. Tapi mayoritas orang-orang yang ikut ngaji di situ itu orang dari desa. Sana loh di Jawa Tengah, saya tidak sebutkan kabupatennya. Yang di sana itu menurut penilaian orang-orang yang ada di kota tadi, sudah hijrah ke kota tadi, agamanya itu minus. Mohon maaf, banyak orang yang pakai cuma sekian bajunya. Zaman dulu di desa-desa kan begitu ya. Ini adik-adik yang muda-muda nggak menang nih. Nah sekali tempo orang yang di kota yang sudah terpengaruh pengajian, sudah taklim, sudah pakai bahasa populer, sudah hijrah, ngerti maksudnya? Dulu begitu, sekarang begini, ya. Itu pulang ke desa bersama teman-temannya, sak rombongan majelis taklim. Wah, jilbabnya besar-besar, pakai jubah yang betul ya. Ya, itu dicibir sama orang-orang di ini Islam apa? Islam kok gini gitu. Loh. Kan kasihan mereka itu, enggak ngerti. Ya. Dikiranya cukup dengan pakai sekian tadi, kembenan tadi, kemben pakai. Ya begini ini yang syar'i. Iya toh? Nah, di situ. Contohnya begitu. Ya. Dan saya rasa banyak di daerah-daerah yang lain juga begitu. Tidak banyak. Nomor 2, al-firqatun najiyah yu'adihimul katsiru minan nas. Nah ini, kita tidak cari musuh. Monggo Mbak. Nomor 2. 2, golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia. Iya. Saya tanya Bu, saya tanya. Kita ini ngaji ini cari musuh apa enggak? Enggak. Kalau ada sahabat kita soleh-solehah yang berbeda pendapat, itu musuh kita apa bukan? Bukan, nggak boleh. Ya, saya paling nggak seneng itu begitu itu ya. Berbeda nggak apa-apa. Nah ini disebutkan bahwa golongan yang selamat itu dimusuhi banyak orang. Coba saya tanya, Nabi dulu dimusuhi nggak? Mengapa kok Nabi dimusuhi? Saya tanya dulu. Saya tanya, jangan pilih satu di antara dua. Apakah Nabi Muhammad mengajarkan saat itu kepada orang yang hidup saat itu di jahiliyah, mengajarkan orang-orang kafir jahiliyah, saya beritahu Allah itu ada. Apakah itu A? Ataukah B? Orang-orang kafir jahiliyah, saya tak beritahu ya, itu tidak boleh nyembah yang lain-lain, cuma Allah saja. A apa B? Yang diajarkan Nabi itu loh. B. Perkara mereka mengerti Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi dan manusia itu kembali kepada Allah tanpa diajarkan oleh Nabi, sudah terima dari sebelumnya. Betul ya? Ngerti maksud saya? Tapi kalau begitu kehadiran Nabi mengajarkan apa? Tidak boleh menyembah apa-apa dan siapa-siapa. Tuhan yang banyak-banyak itu hanya menyembah siapa? Inilah yang dimusuhi itu. Halo? Apakah pada waktu masih kecil, usia belasan tahun, 20 tahun dan seterusnya sebelum diangkat jadi Nabi, itu Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir dianggap sebagai orang yang jujur?
Halo? Bisa dipercaya? Jadi kalau ada orang tanya pas usia 12, 13, iku sapa iku? Misalnya pakai cara Jawa. Muhammad. Anake sapa? Anake Dola. Wong cara Jawa kan? Dola itu maksudnya siapa? Abdullah. Bapaknya, bapaknya udah meninggal. Arek iku durung lahir. Wah, arek kok jujur kayak ngono apik, enggak ada. Enggak ono wong kene arek ngene kayak ngono. Bener ya? Sampai terus umur berapa diangkat jadi nabi dan rasul? Berarti kalau udah 40 udah dewasa enggak? Dewasa secara fisik, dewasa secara intelektual, dewasa secara psikologis. Berarti sebenarnya kalau mencari pemimpin yang umurnya berapa kira-kira? 40. Kalau belum 40? Dipaksa. Wes nambah kasih tuh. Begitu usia 40 terima wahyu mendakwahkan tauhid, iya kan? Nggak boleh, ini semuanya keliru nyembah. Kamu diancam ini. Yang menciptakan Allah juga menyembah kepada Allah saja. Masih dianggap orang baik? Halo? Kok yang lain seterusnya mati ini gimana? Nabi itu loh ketika mendakwakan tauhid setelah diangkat jadi nabi, jadi rasul usia 40 masih dianggap orang baik enggak? Enggak. Lu kok boleh koyok ngene arek iku kan begitu. Kemarin-kemarin baik, sekarang usia 40 katanya ngaku jadi nabi, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, kan begitu kan? Nah, maka di sini disebutkan tadi yang kedua tadi Bu ya, golongan yang selamat yu'adihim katsirum minan nas, banyak dimusuhi orang. Ya, wa yaftaruna alaihim wa yunabazunahum bil alqab. Monggo, Pak. Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang ya. Ini jangan rame-rame ya, sekarang aja. Ya, kalau sekarang mungkin lebih banyak ditoleransi, diterima. Ini kalau ada ibu-ibu ke bandara misalkan begitu ya, pakai jilbab yang syar'i, yang ini. Kira-kira saat itu awal-awal dicibir banyak orang enggak? Dimusuhi enggak? Maka dakwah itu harus terus. Ini loh keterangannya tadi. Ya. Kalau begitu, kalau belum dimusuhi berarti belum termasuk golongan yang selamat. Zaman sudah dimusuhi enggak? Belum. Oh, berarti belum golongan yang selamat. Mohon maaf ya Mbak ya, kalau sudah ngaji pakai gini, pakai tutup aurat dengan bagus syar'i, mohon maaf, nanti kalau di rumah ke Pelijo juga harus begitu. Ngerti maksud saya? Jangan di sini bagus, ini sesuai dengan yang disunahkan Rasul syar'i menutup aurat, tiba-tiba belonjo nang Pelijo katoun. Pakai apa? Katong. Jangan. Gimana ilmunya nggak berpengaruh kan berarti? Ilmu itu kadang-kadang tidak berpengaruh merubah perilakunya orang. Ngerti maksudnya? Ya, makanya kita berdoa apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat, tunjukkan yang benar itu benar dan berikan kami kemampuan untuk apa? Melaksanakan yang benar itu. Betul ya? Itu thalabul ilmi itu kan di situ. Maksudnya itu supaya dapat ilmu, lalu kalau dapat ilmu diamalkan. Ya. Kemudian ya, mereka difitnah, dijuluki macam-macam. Walahmu uswatun bil anbiya alladzina qala Allahu anhum. Monggo, Mbak. Seperti nasib para mereka, nabi. seperti nasib para nabi yang dijelaskan dalam firman Allah. Ya, coba ini saya tanya. Dengan semua konsentrasi di sini. Surat Al-An'am ayat 112. Monggo. Apa bahasa Indonesianya? Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu apa? Musuh.
Siapa Mbak musuhnya? Monggo. yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Berarti setan dari manusia ada apa enggak? Ada. Apakah setan itu sekali tempo ikut ngaji? Ya enggak tahu. Kok nanya saya? Tapi tidak boleh dinafikan bahwa ada. Ya. Apalagi Huyan Ustaz, berarti ada Bu. Kalau orangnya kecil kurus berarti setan. Iya. Kalau besar syaitan. Tidak boleh. Tidak sama saja, tidak boleh dicari. Tapi ada, wong Qur'annya bilang ada kok. Dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari unsur manusia dan jin. Tadi belum dijawab. Kenapa nabi itu dimusuhi? Ada persoalan apa nabi kok dimusuhi itu? Loh, tadi kan sudah saya sebutkan 0 tahun usianya Nabi Muhammad, setahun, 2 tahun sampai 25, 30, 31, 40 ini dianggap orang baik. Betul ya? Begitu jadi Nabi, terima wahyu, mendakwakan tauhid, tidak boleh syirik, ini menyembah ini. Masih dianggap orang baik? Tidak, ini loh, dimusuhi. Oh Pak Ustadz, begitu orang membawa kebaikan itu selalu dimusuhi. Jawabannya? Iya. Ada jamaah tanya kepada saya gini, Ustadz, kalau begitu gerakannya Nabi itu gerakan perubahan Pak Ustadz? Jawabannya? Dari menyembah berhala ke menyembah dari banyak Tuhan cuma satu. Tanya lagi jamaah, kalau begitu setiap gerakan perubahan sampai mulai zaman Nabi sampai sekarang tetap dimusuhi Pak Ustadz? Jawabannya? Perubahan ke arah kebaikan maksudnya. Pertanyaan saya, sekarang tak tanya jenengan. Lalu siapa yang memusuhi gerakan perubahan kebaikan itu? Jawabannya harus bodoh. Orang yang menikmati kebobrokan. Apa tadi Bu? Sudah bobrok, ini ada gerakan perubahan kebaikan, disokong apa dimusuhi kira-kira? Dimusuhi. Nabi dimusuhi enggak? Siapa yang musuhi? Setan. Dari unsur mana tadi? Manusia dan jin. Ya. Enggak ada ciri-ciri fisik kalau itu manusia itu enggak ada. Apakah orangnya kurus, apa gemuk, apa enggak? Tapi ada setan. Modusnya gimana modusnya? Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Ya, yuhi ba'dhum ila ba'dhin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Apa bisikannya? Perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Zukhrufal qawli ghurura. Ucapan yang indah, yang bagus. Nandi ning nang masjid di Al-Falah lapo ngaji. Lapo ngaji bareng paling ngono tok ae. Berarti siapa? Setan. Lah bener itu. Nang di ning misalkan, nang di Bu, Mbak nang di. Ngaji apa? Iki kitabe. Oh, iki golongan apa ngene iki misale iki. Iki nggarai sesat kok jangan. Aja melu ngaji rono. Jenengan sudah bertahan lho, ndak ini loh ada kitabnya, ada dalilnya barang jadi Pak Ustadz supaya ndak keliru ada dalilnya, ada begini. Kan begitu toh? Wis gak usah itu dalil apa itu. Berarti sing bisik tadi apa? Tapi begitu sampai ada yang bisik begitu nggak boleh dijawab, oh setan. Nggak boleh. Udah istiqomah saja. Istiqomah. Tapi jenengan itu tidak boleh lupa bahwa memang benar. Kebaikan itu pasti diapakan? Dimusuhi. Iya. Sampai ila yaumil qiyamah, namanya kebaikan dan kebenaran itu dimusuhi.
Coba saya baca ayat ya yang berbeda ya. Nanti jenengan titeni, apa bedanya dengan ini Pak, surat ini Pak Lia Pak. Surat Al-An'am ayat 100. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngerti semuanya terjemahnya kan? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali ya. Berikutnya walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh neraka jahanam itu kami penuhi dari apa? Setan-setan dari unsur jin dan manusia. Dengan ayat ini apa bedanya? Kalau pertanyaannya yang ngambang itu belum bisa dijawab, saya tambahi supaya lebih jelas. Kalau dua ayat yang saya baca tadi yang didahulukan antara manusia sama jin siapa? Ayat yang saya baca tadi loh. Kok manusia? Saya belum mingkem. Perhatikan, wa ma khalaqtul jinna wal. Nah, yang didahulukan jin. Nanti tanya sama Ustadz Wafi itu, jin itu bisa didatangkan sini enggak itu? Dua ayatnya tadi yang saya baca. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Yang didahulukan jin. Yang ini yang didahulukan siapa? Coba lihat dibaca lagi terjemahnya. Dan demikianlah monggo. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh-musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan dari jenis yang ini yang didahulukan siapa? Mengapa kau begitu? Padahal ayat-ayat yang lain yang disandingkan antara manusia sama jin, jin sama manusia, itu jin selalu yang didahulukan. Kenapa ini manusia? Jawabannya gampang. Nabinya itu manusia Pak Ustadz. Berarti harus waspada, di kelilingnya Nabi, di kanan kirinya Nabi, sepertinya menyokong Nabi, itu hakikatnya mereka itu apa? Setan. Itu loh maksudnya. Sampai didahulukan oleh Allah itu manusia itu setan. Yang nggak boleh itu sama nyetan-nyetan orang lain itu nggak boleh. Biarin aja. Masya Allah, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumuhu. Ini ketika Nabi dakwah itu ya dianggap sebagai apa? Sahirun kadzabun. Monggo Mbak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya ketika mengajak kepada tauhid oleh kaumnya, beliau dijuluki sebagai tukang sihir lagi pendusta. Iya. Saya tanya, mengapa Nabi dijuluki sebagai sahirun, tukang sihir? Mengapa? Tukang sihir itu apa sih? Gini loh Mbak. Halo? Apakah tukang sihir itu bisa membelokkan sesuatu yang realitas menjadi sesuatu yang merupakan imajinasinya manusia? Apakah orang tukang sihir itu bisa mempengaruhi manusia, barang benar bisa dianggap salah, barang salah bisa dianggap benar? Nabi Muhammad dituduh sebagai sihir, tukang sihir itu karena dawuhnya Rasulullah itu enak, merubah. Oh anjani tukang sihir, karena merubah. Maka salah satu daripada macam daripada sihir itu adalah apa? Al-bayan. Inna minal bayan la sikhron. Sesungguhnya sebagian dari kata-kata yang indah, yang bagus, yang menarik itu bagian dari sihir. Ya. Orang sekian banyaknya, ya bukan di sini, di tempat yang lain. Diomongi tidak karu-karuan enak, luar biasa, menarik. Tiba-tiba kemudian ikut investasi semuanya. Tapi bodong. Ngerti maksudnya? 10 juta, 30 juta ini langsung transfer hari itu misalkan. Tiba-tiba nggak ada jelunturungannya. Berarti ucapannya yang enak, yang menarik, itu tadi bagian dari apa?
Nah, di situ. Ngerti maksudnya? Tapi di Quran juga ada kalimat bayan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Bayan yang ada di dalam surat Ar-Rahman itu maknanya sama, kata-kata yang baik, yang indah, yang bagus, yang menarik, tapi isinya juga baik, dipakai dakwah. Waduh Pak, enak. Ucapannya enak, susunan katanya bagus, pemilihan naik turunnya enak. Naik turun dalam arti orang itu ngomong itu loh, enggak gini aja ya. Sing, apa namanya? Intonasinya bagus misalnya begitu ya. Orang itu dari tidak termotivasi sekarang jadi termotivasi, tidak senang jadi senang. Ya, tidak melakukan kebaikan asalnya ogah-ogahan, sekarang menjadi melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Berarti kena bayan yang ada di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman itu tadi. Sehingga bayan itu maknanya sama, kata-kata yang indah, yang bagus, menarik. Kalau isinya baik, memotivasi orang, mengajak orang menjadi kebaikan, berarti bayan yang ada di dalam surat Ar-Rahman. Tapi kalau kata-katanya bagus, indah, menarik, intonasinya enak, tapi isinya tidak baik, ujung-ujungnya menipu tapi orang tidak terasa, namanya bayan yang ada di dalam hadis. Inna minal bayan la sikhran. Sebagian dari bayan itu adalah sihir. Makanya hati-hati jenengan. Sihir itu bisa dari mulutnya orang. Nah, di situ ya. Mudah-mudahan besok anak cucu kita itu ada yang jadi ulama besar ya. Betul itu. Iya. Karena maknya rajin ngaji ini kan. Mbok nggawa buku, mbok enggak penting pokoknya rajin ngaji. Ya. Dan balik lagi, Nabi tadi dituduh sebagai apa tadi? Tukang sihir. Karena Nabi dianggap merubah, masyarakat banyak yang ikut Nabi. Kemudian tuduhan yang lain adalah kadzabun, apa? Pendusta. Enggak pernah dusta. Ada lagi Mbak, ini apa? Bahasa Arabnya apa? Majnun. Nggak pakai Laila ini tuh. Jangan sudah pernah dengar ada ceritanya Nabi itu di dalam kitab apa namanya Tarikh Rohikul Maktum ya. Ada orang jauh-jauh dari Yaman datang memenuhi Nabi, ingin nambani Nabi, ngobati. Karena dia dengar Muhammad itu majnun. Sudah pernah dengar ceritanya? Udah. Nanti kalau saya ceritakan di tengah-tengah terus sampean eling paling ngomong ini, alah pancet ae. Diulangi lagi ya. Wis nabinya panjenengan itu orang paling mulia seluruh dunia. Besok di akhirat satu-satunya yang menghadap Allah untuk diberi kesempatan memberi syafaat kepada umatnya. Betul ya? Tapi dihina macam-macam sampai 2024. Iya kan? Nah saat itu ada cerita Nabi Muhammad itu kata banyak orang majnun, kena jin, gila. Lalu ada orang dari sana, dari Yaman, namanya Dimat al-Asdi, datang menemui Nabi Muhammad, cari di Mekah. Mana? Begitu ketemu sama Nabi Muhammad, ya namanya dia nggak percaya kok. Ngomongnya, ya Muhammad. Oh, kalau ya Muhammad bukan sahabat, sahabat nggak boleh. Harus manggilnya apa? Ya Rasulullah. Walaupun itu mertuanya, manggil Nabi, ya Rasulullah. Tidak boleh, ya Muhammad. Walaupun itu apa? Mertua. Mat, ya tambah keliru. Nggak boleh. Orang dari Yaman tadi, namanya Dimat al-Asdi, begitu ketemu Nabi Muhammad, bilang gini, ya Muhammad, ana Dimat al-Asdi min Yaman, wa ana tabib. Sami'tu annakum majnun. Coba. Itu kalau sampean di dekatnya kan jadi keplak ya. Muhammad, saya ini Dimat al-Asdi dari Yaman dan saya ini tabib, biasa nambani orang. Saya kok dengar ente itu katanya gini ya. Ini Nabi Muhammad itu gitu kan.
Apa marah? Enggak. Faliyadkhul ya Dimat. Dimat, masuk. Masya Allah, itu akhlak luar biasa. Begitu Dimat berhadapan-hadapan dengan Nabi, Nabi bilang gini, Dimat, ana Muhammad. Wah. Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Unzila alayyal wahyu, saya menerima wahyu. Walastu bimajnun, saya tidak gila. Man ihtada fali nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu alaiha. Kamu saya beritahu ya, orang itu kalau tersesat tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Dan orang itu kalau sudah diberi hidayah Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dimat kaget, mikir di sini. Loh, wong orang ngomongannya genah gini kok katanya gila. Keliru orang-orang itu. Wong orangnya ngomongnya enak ya. Dites. Nabi itu loh dites. Sama Dimat itu. Dites gimana? Suruh ngulangi. Ngerti maksud saya? Nah itu kalau orang gila itu suruh ngulangi mulai awal sampai yang diomongkan panjang. Kira-kira runtut enggak kira-kira? Wong pada umumnya diajak omong ngalor jawabannya. Kalau enggak percaya cari nanti. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan sama Allah. Dimat ngomong gini Bu, Aid ya Muhammad, Aid ya Muhammad, Aid ya Muhammad. Ulangi kata-katamu tadi, ulangi. Ya Nabi manut. Ya Dimat, ana Muhammad, Abdullah wa rasuluhu, unzila alayyal wahyu, walastu bimajnun. Man ihtada fali nafsi man dhalla fa inna ma yadillu alaiha. Oh, langsung berubah pikirannya. Ini Nabi, bukan orang sembarangan. Tangannya diletakkan di pupunya Rasulullah berhadapan-hadapan. Dimat bilang gini, ya Muhammad, amantu billah, amantu bi Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman enggak? Beriman. Betul niatnya tadi apa? Mengobati. Karena dia yakin Nabi Muhammad itu apa? Gila. Yang bisa diambil. Orang ini Dimat ini sudah diterangkan enggak sama Nabi bahwa Islam itu gini. Lalu masih diapakan? Diterima dengan sebaik-baiknya. Makanya pelayanan itu jauh lebih baik daripada materi yang sebenarnya. Halo? Orang masuk ke Masjid Al-Falah, waduh ramah-ramah, bagus-bagus, masjidnya bersih, toiletnya baik, seneng saya. Ini bagian dari dakwah enggak? Kira-kira begitu. Coba tak tanya. Mudah-mudahan kita tidak keluar masuk rumah sakit ya. Kira-kira menurut panjenengan, orang masuk rumah sakit pulang membawa apa? Itu kalau beli obat. Jawaban dua apa? Sehat. Itu kalau berobat lalu oleh Allah diberi sehat. Boleh jadi berobat tapi oleh Allah tidak diberi sehat, malah tambahi mati. Iya kan? Tiga apa? Obat sudah tidak, sehat juga tidak, apa tadi? Penyakit nih ketularan. Bawa satu Mbak. Kesan. Apa? Jawaban itu yang saya tunggu. Oh. Kesan toh? Rumah sakit itu yang dijual jasa apa barang? Jasa. Ini tolong adik-adik yang masih muda-muda ini juga bisa ini ilmu juga itu. Bahwa melayani orang itu jauh lebih penting daripada materi yang diberikan. Itu gurunya ya Nabi kita itu tadi. Begitu orang masuk ke rumah sakit, itu kan persepsinya gini. Saya tadi dilayani begini, gimana ya? Security-nya ramah, cleaning service-nya ramah, mari dibersihkan ke orang suruh lewat aja enggak masalah, enggak silakan aja. Enggak apa-apa Bu, nanti kita bersihkan lagi, enggak apa-apa, alhamdulillah, monggo. Nah, perawatnya ya bagus, dokternya enak. Kira-kira nyaman enggak orang di situ dilayani dengan cara begitu? Tiru Nabi tadi.
Nabi itu orangnya. Digila-gila tapi enggak marah. Nah itu orang sekarang misalkan digitukan. Sami itu annakum majnun. Saya kok dengar katanya itu gini ya. Nah itu kalau di depan orang yang digitukan itu ada sandal. Dia apa kira-kira? Masya Allah, Rasulullah akhlaknya luar biasa, Bu. Mudah-mudahan besok kita semuanya masuk surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Betul itu, serius itu. Belum diterangkan Islam itu gini, belum. Tapi baru diterima dengan baik. Diterangkan, saya tidak gila. Saya ini hamba Allah, utusannya Allah, saya menerima wahyu. Nah, dites. Akhirnya, nah makanya jenengan itu pelaku dakwah di masyarakat, ya harus ininya lisannya enak, sikapnya juga harus bagus, ya kan? Akhirnya orang bisa apa? Tertarik bukan kita, tapi kepada misi yang kita bawa tadi. Apa? Dakwah. Ya, disitulah ada sahirun, ada kadzabun khinama da'ahum ila tauhid. Ya, ketika Nabi Muhammad mengajak kepada tauhid lalu dijuluki sahirun, tukang sihir, kadzabun apa? Pendusta. Di ayat yang lain tadi majnun, gila. Kahin apa? Dukun. Wis pokoknya yang jelek-jelek itu. Ya. Orang itu walaupun pribadi walaupun dijuluki macam-macam, hakikat pribadinya baik, tetap baik enggak kira-kira? Baik. Jadilah figur yang kayak begitu tadi di kampung, di masyarakat, di mana kita berada. Wa kanu qabla dzalika, sebelum itu Nabi itu dikatakan sebagai seorang yang shadiqul amin. Orang yang shadiq, orang yang benar, membenarkan, dan orang yang bisa diapakan? Percaya. Terakhir, ini seorang ulama ditanya tentang siapa golongan yang selamat. Su'ila Syekh Abdul Aziz bin Bas Anil Firqatin Najiyah. Syekh Abdul Aziz bin Bas, seorang ulama Arab Saudi yang kenamaan, ditanya, ya, taqalahum, tentang golongan yang selamat. Faqala, lalu menjawab, humus salafiyun, kullu man masya ala tariqati salafis salih, Rasulullah wa sahabati wa kullu man sara ala minhajihim. Monggo. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ketika ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab, mereka adalah orang-orang salaf dan setiap orang yang mengikuti jalan para as-salafus salih. Ya, orang yang terdahulu. Perbedaannya salaf itu khalaf zaman sekarang. Lah beragama mengikuti zaman dulu. Seperti yang diajarkan oleh siapa? Nabi kepada apa? Oke, terus Mbak, nanti tak suruh buka ayat yang berbeda lagi. Monggo. Yakni Rasulullah, para sahabat dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk. Coba saya jelaskan. Salafus saleh Rasulullah. Kita ini tidak termasuk bagian dari Rasulullah. Wa sahabatihi, tidak termasuk bagian dari apa? Sahabatnya. Wa kullu man sara ala minhajim, dan setiap orang yang mengikuti ada batasan waktu enggak? Halo? Begini, ini semuanya harus mengerti ya. Kalau sahabat ada batasan waktu? Sahabat itu apa sih? Orang yang hidup sesama Nabi tapi percaya. Kalau kemudian tabi'in ada batasan waktu? Tabi'in ada batasan waktu? Tapi kalau orang yang mengikuti manhajnya mereka di dalam beragama seperti yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, ada batasan waktu? Tidak ada. Ustaz, lalu bagaimana nanti tentang orang yang hidup di tahun 4024? Ya gak masalah, asal dia itu sesuai zaman yang diajarkan Nabi itu tadi. Loh kita ini sudah jauh Ustaz dengan Nabi, tidak masalah. Kok ngeyel? Ya. Itu loh yang kemarin saya suruh buka itu 2 bulan yang lalu itu. Surat 9 ayat 100 itu pedomannya jenengan. Surat berapa tadi? Ayat 100.
Sudah pernah dibahas, tapi nggak apa-apa dibahas lagi karena itu taklim pengajian. Oke. Yang berapa Bu? 100 ya. Ini nggak ada batasan waktu. Tapi kalau disebut sahabat ada batasan waktu. Tabiin ada batasan waktu. Tabiin, ya. Tapi seterusnya ini loh yang nggak ada batasan waktu. Ya, hanya karakternya saja di dalam berislam itu sesuai dengan yang diajarkan apa tidak, itu loh. Apa bahasa Indonesianya Mbak? Monggo. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam. Ya, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Tidak termasuk kita toh? Oh jelas tidak, wong 2024 masih hidup. Oh. Ini para sahabat yang ikut Nabi zaman awal-awal Nabi Muhammad jadi Nabi. As-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk. Terdiri dari monggo. Di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Apa kita termasuk orang muhajirin? Orang ansor? Yang pertama itu juga tidak, ini muhajirin dan ansor juga tidak. Tapi jangan pesimis, inilah syariat. Mengapa kalau tidak pesimis? Ada terusnya. Apa terusnya Mbak? Monggo. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, mengikuti mereka dengan saya tanya, mengapa kok mengikuti mereka dengan baik? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor tadi. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam tadi. Karena mereka menerima pelajaran langsung dari siapa? Nabi. Masih bersih semuanya. Enggak kecampuran syirik, enggak kecampuran bid'ah, enggak kecampuran khurafat, macam-macam. Kalau ada yang salah langsung ditegur di antara mereka, selesai. Maka kita itu merujuknya ke sana. Ya, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti hidup zaman kapan saja enggak masalah kan? Halo? Asal mengikuti mereka dalam apanya itu kira-kira? Dalam ajaran agama, terutama akidah sama apa? Ibadah. Boleh ditambahi? Boleh dikurangi? Tidak boleh. Tapi kalau urusan yang lain-lain, komunikasi, teknologi, boleh nggak dikembangkan? Boleh. Saya kadang-kadang, tapi jangan cerita-cerita ya. Oh direkam kok jangan cerita-cerita, itu gimana? Kadang-kadang ada orang enggak tahu, saking jengkelnya apa. Kalau sedikit-sedikit harus sesuai dengan diajarkan Nabi, sedikit-sedikit harus sesuai dengan Nabi, contoh dari Nabi. Ayo, dulu Nabi itu ceramahnya tidak pakai mic, sekarang ente pakai mic. Loh, gimana sih Mas Bro, kok bisa begitu itu? Ya, lain kan? Lain. Dulu Nabi ke sana kemari naik unta, ente sekarang naik apa? Boleh nggak? Kok tidak sesuai dengan Nabi? Loh. Itu guyonan apa serius itu loh? Mohon maaf ya. Halo? Itu kalau keluar dari lesannya Pak Ustadz, enggak boleh begitu. Ngerti maksud saya? Karena ini jadi panutan nantinya. Enggak begitu. Karena Nabi urusan dunia model begini sudah diserahkan sama umatnya supaya maju umatnya. Ya pasti enggak cocok ya. Nabi dulu hajinya pakai apa? Naik apa? Sekarang orang haji dari Indonesia naik apa? Nah kalau pakai unta ya lam ya cok, nggak cocok. Loh ini serius. Kadang-kadang saya dengarkan di YouTube orang yang disebut Pak Ustadz, itu kok contohnya begitu, gitu loh maksud saya. Halo? Ngerti nggak maksud saya? Jangan yang itu, maksudnya yang sedikit-sedikit harus sesuai dengan Nabi, sedikit-sedikit. Ya memang iya. Lah kalau enggak gimana? Wong agama, ya kan? Boleh nggak buat sendiri agama? Enggak boleh. Lah kalau buat sendiri untuk apa Nabi itu? Ya. Kalau yang gini-gini silakan dikembangkan sendiri boleh. Asal tidak yang dilarang. Teorinya begini loh Mbak. Kaidahnya bukan teori. Kalau agama
jangan dikerjakan dulu sebelum contoh dari Nabi. Yang akidah dan ibadah itu dulu. Kalau dunia semua kerjakan, kembangkan, kecuali yang dilarang. Bayi tabung, zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Saya pernah ditanya, Ustaz, gimana hukumnya bayi tabung? Mohon maaf Bu, saya enggak pernah nabung bayi. Nah, tak guyoni dulu supaya ada rangsangan berpikir gitu loh. Supaya enggak tegang-tegang, baru diterangkan. Kalau sperma sama ovumnya itu satu ikatan suami istri dan ditanam di situ di rahimnya dia, boleh nggak? Ada ulama-ulama di Indonesia itu canggih-canggih, ada Muhammadiyah, ada NU, Pak Kiai-Kiai itu bisa menjawab. Nah, tapi tak guyoni dulu ya, mohon maaf saya nggak pernah nabung bayi, supaya nggak terlalu tegang ya. Orang yang mengikuti mereka tadi, walaupun hidup zaman kapan saja, dapat jaminan apa Mbak? Monggo. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Bukan hanya itu, lanjut. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Senang gak kira masuk surga? Oh senang. Tapi tidak bisa ujuk-ujuk langsung, ndak. Mulai sekarang ini cari surga. Gitu loh. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Ya. Nanti kita lanjutkan, ada golongan-golongan yang dapat pertolongan dari Allah. Zahirnya Nabi itu tidak akan bisa menang dalam perjuangan kalau tidak dapat pertolongan dari siapa? Allah. Maka kita telusuri bagaimana supaya kita itu dapat pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah Allah SWT, diberi umur panjang yang berkah. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.